Dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang tercurah, atas kenikmatan yang berlimpah, yang tidak akan pernah bisa dihitung. Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk kita teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Tentunya saleh secara zahir. Adapun urusan batin, maka itu bukan urusan kita. Karena yang mengetahui isi hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermuamalah dengan sesama, bermuamalah secara zahir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, atau kita dikumpulkan bersama teman-teman yang baik atau yang soleh, maka ini adalah kenikmatan yang besar. Teman yang baik atau yang soleh bukan hanya sekedar mereka yang bisa membuat kita tertawa, namun mereka yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla dan membuat yang lainnya ingat Allah Azza wa Jalla.
Dia yang rajin berzikir dan membuat orang lain berzikir. Orang yang senantiasa mengingatkan, saling menasehati, saling mendoakan. Yang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini adalah teman-teman yang baik. Ketika kita berkumpul di sebuah tempat yang baik, di taman-taman surga, di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah sebuah kenikmatan. Karena sebagian orang suka dengan temannya. Kenapa? Sering ketemu, misalkan naudzubillah di tempat maksiat. Kenapa? Sama-sama punya hobi maksiat misalkan, naudzubillah min dzalik. Jadi ketika kita kenal dengan fulan, kenal nggak dengan fulan? Oh iya, sering ketemu. Di mana? Di masjid misalkan. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Salah satu obat hati bagi seseorang adalah berteman dengan teman yang saleh. Ada seorang ulama bernama Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara, ada 5 hal. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Ini yang pertama. Ini pernah kita bahas awal-awal pertemuan bahwasanya membaca Al-Quran dengan tadabbur itu dampaknya berbeda dengan ketika seorang membaca Al-Quran tujuannya hanya ingin memikirkan kapan selesai, kapan khatam. Dan tadabbur sendiri adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah wa khala'il batin, dan perut yang kosong. Maksudnya adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Bukan berarti kita nggak boleh kenyang, tidak. Sesekali kenyang nggak apa-apa. Tapi kalau kehidupannya terus kenyang, pikirannya makanan, terus kemana-mana pikirannya kuliner. Di setiap tempat, setiap waktu pikirannya masalah makanan terus. Ada yang mengatakan bahwasanya di antara sumber penyakit fisik seseorang itu adalah apa? Bersumber dari makanan. Ternyata begitu juga dengan penyakit hati. Terkadang disebabkan karena masalah makanan. Kemudian yang ketiga adalah wa qiyamul lail. Qiyamul lail adalah salah satu obat bagi hati seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah at-tadarru' indas sahar. Bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala di waktu sahur, di waktu yang mepet dengan subuh, ya. Bukan subuh tapi sebelumnya. Malam hari itu terbagi pertengahan, kemudian awal malam dan akhir malam, dan waktu sahur itu adalah akhir malam, dan itu adalah waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatus salihin, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu merupakan salah satu obat bagi hati seseorang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita sebuah komunitas yang sama-sama perhatian terhadap agama, perhatian terhadap ilmu, perhatian dalam masalah ibadah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menceritakan tentang guru beliau. Siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kunna idza ishtadda bina al-khauf wa sa'at minna adh-dhunun wa daqat bina al-ard atainahu. Kami dulu ketika rasa takut itu semakin bertambah, semakin takut, semakin merasa takut, kemudian mulai muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian. Orang kalau sudah dalam kondisi takut, maka akan muncul berbagai macam pikiran-pikiran, suudzon dan sebagainya. Kemudian wadaqat binal ard, seolah-olah dunia itu terasa sempit. Kata beliau, atainahu, kami mendatanginya. Maksudnya adalah mendatangi gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau mengatakan, fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamah fayadhhab dzalika kullu. Cukup kita melihat, kami melihat beliau,
kemudian mendengarkan untayan-untayan mutiara, nasihat-nasihat dari beliau, maka semua itu akan hilang. Maksudnya adalah perasaan takut, sempit, pikiran yang suudzon dan sebagainya, semuanya akan hilang. Kemudian wa yanqaliba insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Kemudian berubah menjadi lapang. Hatinya menjadi lapang, kemudian menjadi yakin, muncul kekuatan dan ketenangan, tuma'ninah di hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya memang orang soleh itu memiliki dampak terhadap sekelilingnya. Kemudian beliau juga menceritakan tentang gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan atyaba 'aisyan minhu qatt." Aku enggak pernah melihat ada orang yang kehidupannya itu lebih baik daripada beliau. Maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Ma'a kulli ma kana fihi min dhiqil 'aish." Kemudian wa khilafir rafahiyah wan na'im. Kemudian wa ma'a ma kana fihi minal habsi wat tahdid wal irhaq. Wal irhaq. Jadi kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bukan orang yang berglamor dengan kemewahan, kekayaan, tidak. Beliau di sini menjelaskan di antara ciri-cirinya adalah beliau itu dhiqul 'aish, yang mungkin hidupnya terlihat sempit. Maksudnya adalah dari sisi materi. Kemudian juga beliau tidak yang berfoya-foya atau selalu berada di atas kenikmatan secara lahir. Bahkan beliau juga misalkan di penjara, kemudian menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Wa huwa ma'a dzalik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, meskipun begitu, min atyabin nasi 'aisyan wa asyrahihim sadra wa aqwahum qalba, dan seterusnya. Intinya adalah beliau menjelaskan meskipun dalam kondisi seperti itu, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah orang yang paling hidupnya nyaman atau baik, kehidupan yang baik, kemudian dadanya paling lapang, kemudian hatinya paling kuat, jiwanya paling berbahagia. Taluhu nadratun na'im ala wajhi, kemudian terpancar dari wajah beliau apa? Wajah yang berseri-seri, atau karena beliau menjalani kehidupan itu dengan baik, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan sehingga tampak dampaknya dalam wajah beliau. Jadi orang kalau hidupnya nyaman itu akan tampak dari wajahnya. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan tentunya yang seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya. Kondisi yang lebih istimewa, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling bahagia, hidup bersama makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti mereka hidup tanpa masalah, tidak. Mereka juga menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Bahkan sampai disebutkan dalam Al-Quran, pernah mereka menghadapi sebuah kondisi yang seolah-olah bumi itu terasa sempit. Ketika terjadi perang Khandaq. Ketika Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai 10.000 pasukan dari Quraisy, dari Bani Ghatafan, dari suku-suku yang lainnya dikumpulkan, kemudian pergi menuju Madinah. Jumlah penduduk Madinah 3.000. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lapar. Ada sebagian sahabat yang mengganjal perutnya dengan batu, satu batu. Rasulullah SAW mengganjal dengan 2 batu. Menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun dalam kondisi seperti itu mereka tetap mendapatkan ketenangan. Kemudian ketika digali, paritnya digali, tanahnya diletakkan di arah Madinah untuk dijadikan sebagai benteng. Lah mereka setelah menggali parit nggak mungkin pulang ke Madinah tidur, nggak mungkin. Tetap harus menjaga konsentrasi menghadapi jumlah pasukan yang besar. Tiba-tiba muncul sebuah isu bahwasanya orang-orang Yahudi yang saat itu mereka sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin, nggak boleh saling menyerang, yang saat itu posisi mereka berada di belakang kaum muslimin di Madinah, posisinya berada di belakang kaum muslimin yang waktu itu sedang konsentrasi menghadapi jumlah pasukan yang besar.
tiba-tiba terdengar orang-orang Yahudi mau berkhianat. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat Zubair bin Awam untuk menyelidiki isu tersebut. Benar apa tidak? Kalau benar, maka kabarkan kepadaku dengan bahasa isyarat. Kalau nggak benar, maka sebarkan kepada kaum muslimin supaya mereka senang. Ketika diselidiki, ternyata realita yang ada adalah lebih dari yang diisukan. Orang-orang Yahudi sudah bersiap-siap ingin menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya Zubair bin Awam memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa isyarat. Ternyata bahasa isyaratnya difahami oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya muncul sebuah kepanikan yang membuat mereka seolah-olah bumi itu terasa sempit. Tapi tetap mereka yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka tetap merasakan ketenangan meskipun mereka juga merasa terancam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan sehingga mereka pergi kalah rugi sebelum terjadinya peperangan, tanpa adanya peperangan sama sekali. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, inilah kehidupan yang indah ketika seorang berteman dilandasi dengan keimanan. Bahkan ada sebagian sahabat yang keluar dari rumah hanya karena ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini kehidupan yang indah. Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak mentakdirkan kita bertemu dengan beliau di dunia. Allah Hakimun Alim. Allah Maha Bijaksana dan Allah Maha mengetahui hikmah beliau semua. Tetapi tentunya kita semua ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Caranya adalah kita pelajari sunnahnya, kita amalkan, kita ikuti petunjuk beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati setiap orang, setiap muslim yang rindu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati seorang muslim yang benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempraktekkan sunnahnya, mengikuti ajarannya. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang jujur, benar-benar ingin mengikuti kebenaran. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, sebagian ulama memang menjelaskan ada sebagian orang yang kalau cukup melihat, ya, cukup terlihat itu membuat orang lain adem. Sebaliknya, ya ada yang sebaliknya. Ada ketika orang melihat langsung misalkan ingat utang misalkan. Seorang suami capek kerja, pulang ke rumah lihat istri, hati jadi adem, lupa dengan capeknya. Terkadang sebaliknya, orang lagi tenang, enak, begitu melihat pasangannya langsung ingat berbagai macam problem. Yaitu kondisi orang bermacam-macam. Tergantung pada keimanan tadi. Nah, inilah nikmat ketika seorang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Terkadang hanya melihat saja akan menimbulkan ketenangan di hati seorang. Tapi tentunya yang seperti ini tidak boleh disalah artikan. Misalkan, benar Ustadz, anak kalau melihat orang yang solehah hati anak tenang ya. Melihat akhwat kok jadi tenang gitu. Itu bukan tenang ya, tapi berbunga-bunga. Dan ini bukan obat hati ya, wallahu alam, harus hati-hati. Bisa jadi justru menimbulkan noda ya. Begitu juga dengan akhwat misalkan, pengen ngaji, melihat cuplikan-cuplikan di YouTube. Awalnya pengen menuntut ilmu, lama-lama ngeliatin ustadznya, lupa sama ilmunya, akhirnya pilih-pilih. Yang jangan patokan bukan ilmu pengalaman, bukan, tetapi ustadznya kenapa? Ganteng misalkan. Ini nggak mudah. Memang ustadz itu nggak suruh bercadar, tetapi perintah untuk menundukkan pandangan itu berlaku untuk semuanya. Dan itu juga akan berdampak di hati seseorang. Teman yang baik, teman yang soleh adalah yang saling mengingatkan,
Misalkan ketika seorang terjatuh pada perbuatan kesalahan, misalkan melihat sesuatu yang nggak benar, diingatkan. Ada sebuah cerita ya, yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Anas bin Malik, ini di dalam sebuah riwayat nggak jelaskan siapa rawinya, tetapi di kitab lainnya, di dalam sebuah kitab dijelaskan juga. Kalau nggak salah di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Belum jelaskan wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, dakhaltu ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aku pernah datang ke Utsman bin Affan, masuk bertemu dengan Utsman bin Affan. Sebelumnya wa kuntu ra'aitu imra'atan fit tariq. Aku melihat seorang wanita di jalan. Ta'ammaltu mahasinaha. Kemudian aku perhatikan keindahannya, atau ya boleh dikatakan kecantikannya seperti itu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, yadkhulu alayya ahadukum wa athar zina zahir fi 'ainaihi. Ada salah satu di antara kalian yang masuk ke tempatku ini dan ada tampak bekas zina mata. Zina mata di matanya. Kemudian faqultu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, awahin ba'da Rasulillah SAW. Emang ada wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Kemudian faqal, walakin tabsirah wa burhan wa firasah sadiqah. Bukan wahyu, maksudnya bukan wahyu, tetapi apa? Pandangan, penglihatan, atau firasat. Firasat yang tajam dari seorang muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya firasat yang kuat. Ibnu Qayyim mengatakan wa firasah sahabah radhiyallahu anhu asdaqul firasah, dan firasah para sahabat radhiyallahu anhum secara umum adalah firasat yang tepat. Firasat mereka itu firasat yang tepat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin lisan seorang itu bisa berbohong, tapi seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum melihat dengan mata, melihat matanya saja bisa menebak. Dan ini tentunya karena keimanan mereka, keilmuan mereka, kecerdasan mereka. Ketika mereka punya kekuatan keimanan yang luar biasa, maka memiliki firasat yang tajam. Kalau zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku, nebak-nebak, ya bisa jadi bukan orang biasa, bisa jadi dukun atau yang lainnya. Tapi ikhwatal Islam rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di tempat yang istimewa, salah satu taman-taman surga, salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kita juga berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya kelak. Tapi ikhwatal Islam rahimakumullah, inilah mukaddimah kajian pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang usul tafsir. Kita sudah jelaskan di awal pertemuan bahwasanya secara umum usul tafsir itu bagian dari ulumul Quran. Ilmu Al-Quran itu luas, mencakup banyak hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya adalah usul tafsir. Dan secara umum usul tafsir membicarakan secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah masadir, referensi atau cara tafsir. Misalkan tafsir Al-Quran bil Quran dan seterusnya. Kemudian masalah khilafiyah dalam masalah tafsir, dan kaidah-kaidah dalam masalah tafsir. Hal yang pertama tentang masadirut tafsir sudah selesai. Insya Allah akan kita selesaikan malam hari ini. Misalkan tentang tafsirul Quran bil Quran yang sudah kita berbahas. Kemudian tafsirul Quran bis sunnah, tafsir nabawi atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in, dan seterusnya. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini pertemuan yang terakhir, pertemuan kemarin, dan pada malam hari ini insyaallah akan kita selesaikan, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, ar-ra'yu wal ijtihad, dan hal-hal yang berkaitan dengan Israiliyat. Insyaallah ini yang akan kita bahas. Jadi 2 hal. Yang pertama tentang ar-ra'yu wal ijtihad, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau dengan ijtihad, dan poin yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah Israiliyat. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah. Berbicara tentang tafsirul Quran bil ra'yi wal ijtihad.
hukum asalnya adalah boleh kalau dilandasi dengan ilmu. Dan menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad atau pendapat pribadi, kalau orang itu tidak memiliki ilmu, maka hukum asalnya adalah tidak boleh. Jadi kalau orang itu berilmu, memiliki ilmu yang berkaitan dengan masalah tafsir, maka boleh dia berijtihad, mencari fatwa, misalkan mencari hadis atau mencari misalkan perkataan sahabat dan yang sebagainya, kok nggak dapat, maka berijtihad. Dan berijtihad ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang al-kalalah. Al-kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki usul, tidak memiliki furu', tetapi hanya memiliki hawashi. Dalam faraid dia tidak memiliki usul. Usul itu maksudnya yang berkaitan dengan atasnya, ayahnya, ibunya, kakek, nenek dan sebagainya. Kemudian nggak punya furu', furu' ke bawah, anak, laki, perempuan, cucu dan sebagainya. Tetapi hanya memiliki hawashi, saudara, kakak, adik dan sebagainya, maka ini disebut al-kalalah. Ketika beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang al-kalalah, beliau mengatakan, aqulu fiha bi ra'yi. Aku berbicara tentang hal itu dengan pendapatku, fa in kana shawaban fa minallah. Kalau benar maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan. Kalau salah maka itu dariku dan dari setan. Jadi beliau berbicara dengan pendapat beliau. Tetapi yang seperti ini adalah ijtihad yang mahmud, yang terpuji, yang dibenarkan. Karena beliau adalah orang yang berilmu, yang paling faham tentang syariat ini. Sehingga ketika beliau berijtihad, maka beliau adalah seorang mujtahid. Dan tentunya seperti ini juga berlaku dengan para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka nggak tahu, mereka katakan nggak tahu. Tetapi ketika mereka berijtihad dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki, maka mereka adalah orang-orang yang mujtahid, berhak untuk berijtihad. Nah, ini dibolehkan, menafsirkan sesuatu dengan pendapat. Kemudian jenis yang kedua adalah ar-ra'yul mazmum, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat namun tidak dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan hawa nafsu misalkan, maka hukumnya adalah haram. Dan inilah yang dicela oleh salafus saleh. Ketika para salafus saleh mencela, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, dengan ra'yu, yang dicela itu adalah mereka yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Adapun ketika seorang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, dengan ijtihad, tetapi dilandasi dengan ilmu, maka tidak masuk pada celaan-celaan salafus saleh. Jadi ketika salafus saleh mencela, maksudnya bukan mencela mereka yang berijtihad dengan ilmu, tetapi mencela mereka orang-orang yang berijtihad sedangkan dia bukan ahlul ijtihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala kejelekan, al-fawahish, yang tampak maupun yang enggak tampak. Kemudian dosa-dosa, melanggar hak orang lain, kemudian syirik. Berbuat syirik, antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ketika Allah tidak menurunkan sebuah argumen hujjah, dan yang terakhir wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ketika kalian berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah berbicara tentang Al-Quranul Karim, berbicara tentang tafsir, ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Artinya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ini masuk ke dalam dosa yang besar.
Bahkan di sini dijelaskan setelah masalah syirik. Ini menunjukkan bahwasanya berbicara tanpa ilmu, terutama ketika berkaitan dengan masalah tafsir, ini bukan perkara yang ringan, perkara yang tercela. Kemudian sebagian ulama menjelaskan terkadang sebabnya itu kembali ke dua hal. Yang pertama adalah disebabkan karena seorang itu sudah punya keyakinan, sudah punya pendapat atau pemikiran, kemudian ingin membawa Al-Quranul Karim sesuai dengan pendapat dia, atau menyeret ayat Al-Quran ditarik supaya sesuai dengan pendapat dia, entah itu dengan cara menafikan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, atau ketika dia memasukkan pemikiran yang menyimpang itu di dalam makna ayat yang hal itu tidak ada dalam ayat Al-Quran Karim. Jadi imma dia mengambil atau menafikan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, atau dia yang masukkan ke makna ayat tersebut. Ini tentunya adalah ra'yun madhmum. Contoh misalkan adalah ketika seorang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat kelak di hari akhirat. Nah, sehingga ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah melihat Allah Azza wa Jalla, mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat di dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk bermunajat di sebuah tempat tertentu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam, wa kallamahu rabbuh. Makanya Nabi Musa dikenal dengan istilah kalimullah. Artinya adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa alaihissalam meminta, ya Rabb, aku ingin melihat engkau. Anzur ilaik. Kemudian Allah berfirman, qala lan tarani. Engkau tidak akan melihatku, enggak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal. Lihatlah ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu masih tetap, maka kamu akan melihatku. Nah, kemudian selanjutnya intinya adalah akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla, ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian gunungnya hancur dan Nabi Musa alaihissalam pingsan, dan ketika beliau sudah siuman, sadar dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanak tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalul mu'minin. Yang jelas firman Allah Azza wa Jalla, qala lan tarani. Lan dalam bahasa Arab artinya tidak akan. Mereka orang-orang yang mengatakan maksudnya Allah itu enggak akan terlihat, menafsirkan kata-kata lan di sini adalah yufidut ta'bid. Lan di situ maksudnya adalah selamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlihat. Dalilnya apa? Dalilnya ini, lan tarani. Dan lan itu menunjukkan tidak akan selamanya. Sehingga mereka memasukkan pemikiran mereka ke dalam ayat ini. Lah ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, mereka takwil. Mereka nafikan makna atau mereka hilangkan makna dalam ayat tersebut. Misalkan di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penduduk surga berseri-seri, terpancar kesenangan di hati mereka. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah yaj'alana minhum. Apa kata mereka? Nadhirah ditakwil, maksudnya adalah muntadhirah. Muntadhirah maksudnya apa? Menunggu. Padahal an-nadhar dengan al-intidhar enggak sama. Melihat dan menunggu itu enggak sama. Atau mereka katakan ila rabbiha nadhirah, maksudnya adalah ila ni'amillahi nadhirah. Melihat, orang-orang itu melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
memasukkan atau menafikan makna. Tujuannya apa? Supaya sama dengan pendapat mereka. Nah, ini tentunya adalah tafsir birra'i al-madhmum, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat ijtihad yang tercela karena tidak benar. Dan tentunya ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terlihat nanti di hari kiamat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, al-husna, tempat yang terbaik, maksudnya adalah surga, wa ziyadah, dan tambah dari itu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak beriman terhadap yaumul akhir, kemudian kekufuran mereka, kemaksiatan mereka itu menutup hati mereka sehingga hati mereka mati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka kalau di hari akhirat akan terhijabi. Artinya ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian a'immah di antara Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah, berargumen, berlandasan menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwasanya orang yang beriman tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla sehingga bisa melihat. Jadi secara mantuqil ayah, zahir ayah menjelaskan bahwasanya orang yang enggak beriman itu ada hijab antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla sehingga enggak bisa melihat. Berarti bisa difahami dari ayat ini orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan. Al araik jamak dari arikah. Yanzurun, mereka melihat. Nah, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, melihat teman-temannya atau akriba, melihat saudara-saudara kerabatnya sesama di surga, dan tentunya ini merupakan salah satu kesempurnaan nikmat Allah Azza wa Jalla di surga. Ketika Allah pertemukan dengan orang-orang tercinta, berkumpul di tempat yang istimewa dalam kondisi yang paling istimewa. Kemudian sebagian ulama juga menafsirkan alal araiki yanzurun, yang maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian contoh lain. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma fasala talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang pasukan Talut. Jadi Bani Israel itu pernah suatu ketika minta kepada nabi mereka untuk diutus seorang pemimpin untuk berperang. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih seorang pemimpin, mereka protes. Loh, kok Talut yang jadikan pemimpin? Mereka yang minta, ketika Allah sudah pilihkan untuk mereka pemimpin, mereka protes. Ini Bani Israel seperti itu, luar biasa. Kemudian Allah tunjukkan ayat-ayatnya, bukti bahwasanya Talut ini benar-benar berhak untuk menjadi pemimpin. Ringkas cerita, ketika Talut sudah membawa pasukan dalam jumlah yang besar untuk berperang melawan Jalut, falamma fasala Talut bil junudi, ketika sudah berpisah ya dari kampung mereka, sudah mulai maju ke depan, qala innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya sudah, kamu enggak jadi pasukanku, enggak bisa ikut berperang. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Adapun yang sama sekali enggak minum, maka dia adalah minni. Dia termasuk pasukanku, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali kalau ada di antara kalian yang ightarafa ghurfatan biyadihi, maksudnya mengambil air sedikit. Nah, itu dikasih keringanan, tetap boleh, tapi sedikit. Maksudnya misalkan dengan satu tangan, atau ada yang mengatakan dengan dua tangan. Apa yang terjadi? Fasyaribu, maka mereka pada minum. Bani Israel kayak gitu.
Akhirnya mereka pada minum kecuali sedikit. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kecuali sedikit. Sedikit ini berapa? Ada yang mengatakan kurang lebih 300 sekian. Intinya yang sampai akhirnya ikut berperang bersama Talut adalah kurang lebih seperti jumlah pasukan Badar. Jadi ayat ini mengkisahkan tentang perjalanan Talut memimpin pasukan beliau. Tiba-tiba ada orang yang menafsirkan air itu seperti dunia. Ada sebagian orang yang mengambil dunia dengan serakah dengan jumlah yang sangat banyak. Ada juga sebagian orang yang zuhud, seolah-olah nggak pernah terhadap dunia. Ada juga sebagian orang yang mengambil dari dunia itu secukupnya. Dan tentunya kondisi manusia, 3 kondisi manusia itu nggak sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian ulama diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, qultu, kata beliau, aku mengatakan, ma ahsana hadza. Ini adalah sesuatu yang bagus. Laula ma fihi min at-tahrif wa at-ta'wil wal khuruj 'an adh-dhahir, lakin ma'nahu sahih min ghairi hadza. Makna seseorang ketika seorang sudah tenggelam dalam dunia. Ada juga orang yang zuhud, ada juga orang yang mengambil dunia secukupnya, itu bagus. Jadi ungkapan atau perkataan yang bagus. Tetapi nggak bisa dikaitkan dengan ayat ini. Menggambarkan kondisi manusia seperti itu benar, tetapi menjadi nggak benar ketika berdalil dengan ayat ini. Jadi istidlalnya, cara berdalilnya nggak tepat. Kenapa? Karena ayat ini nggak berkaitan dengan hal itu, nggak berkaitan dengan masalah dunia, namun berkaitan dengan masalah pasukan Talut tadi. Sehingga ketika seorang memiliki sebuah makna dan berargumen dengan ayat ini, maka seolah-olah dia telah keluar dari zahir ayat tadi. Teorinya benar, tetapi nggak bisa dikaitkan dengan ayat ini. Nah, ini salah satu cara penafsiran yang tidak tepat atau ijtihad yang mazmum. Dan yang lebih nggak tepat lagi adalah ketika seorang berargumen dengan sebuah ayat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adzab. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, anni massani syaitan. Bahasanya beliau itu diganggu dengan setan dengan capek, penyakit, siksaan dan sebagainya. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada beliau untuk menghentakkan kakinya di bumi, kemudian muncul mata air dan keluarlah air itu untuk apa? Untuk mandi, untuk minum air yang dingin segar. Sebagian orang berargumen dengan ini, urqud birijlik, hentakkan kakimu ke bumi. Dijadikan dalil apa? Bolehnya joget-joget. Nah, ini tentunya maknanya nggak benar. Istidlalnya dengan ayat juga enggak benar. Ini termasuk tafsir birra'yi yang mazmum, yang tercela, karena enggak dilandasi dengan ilmu. Wallahu alam. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini sudah azan. Ya, baik, silakan azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ini gambaran yang pertama. Sebab ketika seorang menafsirkan dengan ijtihad atau dengan pendapat yang mazmum. Karena ketika dia sudah memiliki pendapat, memiliki sebuah keyakinan dan dia berusaha untuk menyeret Al-Qur'an Karim, menarik makna Al-Qur'an Karim supaya sesuai dengan pendapat dia. Maka muncullah pendapat yang yukhaliful haq, menyisihi kebenaran. Nah, kemudian sebab yang kedua, di antara sebabnya adalah ketika seorang hanya kembali ke bahasa saja tanpa memperhatikan asbabun nuzul, tanpa memperhatikan an-nasikh wal mansukh, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain yang mesti diperhatikan ketika seorang menafsirkan Al-Qur'an. Jadi ketika hanya kembali kepada bahasa saja, kita tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab pedoman, bukan pedoman dalam agama, dalam kehidupan sebagainya, bukan sekedar kitab bahasa Arab. Sehingga kalau orang itu hanya kembali ke bahasa saja akan terjatuh pada kesalahan. Apalagi nggak bisa bahasa Arab, menafsirkan Al-Quran nggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, orang kalau nggak bisa bahasa Arab, gimana bisa menafsirkan Al-Quran Karim? Bukan berarti kemudian sama sekali nggak boleh bicara masalah tafsir. Enggak. Yang kita lakukan selama ini adalah membaca tafsir, kitab-kitab tafsir dari ahlinya. Sehingga yang kita sampaikan, kita segera menyampaikan tafsir mereka para mufassirin. Dan kita sendiri tidak menafsirkan dengan pendapat kita. Tentunya itu lebih selamat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya sebagian kitab tafsir meskipun ada kekurangan, ada kesalahan, bukan berarti kemudian kita katakan kitab itu semuanya salah. Memang mungkin ada kesalahan di situ disebabkan karena apa? Disebabkan karena memang metode dia dalam menafsirkan Al-Quran. Lah, gak kemudian kita katakan bahwa tafsir itu semuanya salah, nggak seperti itu. Bisa jadi ada benarnya. Hanya saja kita perlu hati-hati ketika kita nggak mengetahui tentang mana yang salah, mana yang benar. Jadi lebih tepat adalah belajar tafsir itu perlu bimbingan. Taib. Kemudian selanjutnya berarti di dalam urusan tafsir birra'i, maka seorang yang ingin berijtihad harus memiliki modal ilmu. Ilmunya apa? Ini seperti yang pernah kita bahas pada awal pertemuan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah tafsir. Ilmu bahasa misalkan. Kemudian ilmu usul, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu ma'ani, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika kita nggak memiliki ilmu seperti itu, maka untuk lebih selamat kita kembali kepada mereka para mufassirin. Dan biasanya ketika seorang sahabat misalkan, mereka memiliki ilmu, berbagai macam disiplin ilmu, kemudian mereka bisa berijtihad, menafsirkan sebuah makna. Maka orang yang setelahnya, di samping mereka harus memiliki ilmu yang dimiliki oleh para sahabat, maka orang yang hidup setelahnya itu para tabi'in harus memiliki ilmu tafsir para sahabat. Jangan sampai tabi'in itu berijtihad kemudian menyelisihi ijma' para sahabat. Dan orang yang hidup setelah tabi'in, murid-murid mereka atba'ut tabi'in, selain mereka memiliki ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, mereka juga harus memiliki ilmu yang lainnya, apa? Tafsir sahabat dan tafsir para tabi'in. Jangan sampai mereka berijtihad, ternyata ijtihad mereka menyelisihi ijma' para tabi'in dan ijma' para sahabat. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, pembahasan yang terakhir adalah tentang Israiliyat. Israiliyat adalah al-akhbar al-manqulah an Bani Israel minal Yahud atau Nasara. Jadi kabar, berita atau yang sejenisnya
yang diambil dari Bani Israel, dari kitab-kitab mereka, Taurat, Injil dan lain sebagainya. Dan Israiliyat itu kurang lebih terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat kita. Artinya sesuatu yang kita ketahui bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Israiliyat itu adalah benar. Taunya dari mana? Dilihat dibandingkan dengan syariat kita. Misalkan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa habar minal ahbar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika ada seorang habar itu ustadznya mereka, orang-orang Yahudi, minal ahbar, pemimpin-pemimpin mereka, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, orang tadi mengatakan wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'al as-samawati 'ala isba' wa sa'iril khalaiq 'ala isba' fayaqul anal malik. Orang tadi mengatakan di dalam kitab kami bahwasanya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu berada di jari Allah Azza wa Jalla. Kemudian seluruh makhluk-makhluknya berada dalam jari. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, sesungguhnya aku adalah raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuh tasdiqan liqaulil habar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mempercayai, atau bukan mempercayai tetapi membenarkan apa yang disampaikan oleh habar tadi. Kemudian thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca sebuah ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Mereka wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak memuliakan Allah dengan semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal kelak di hari kiamat bumi ini berada dalam genggamannya. Kemudian wassamawatu matwiyatun biyaminih, dan langit itu digulung berada di dalam kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan. Jadi apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka yang seperti itu diterima. Kemudian yang kedua adalah ma'an karahul Islam. Sesuatu yang berselisihan dengan syariat kita, maka yang seperti itu langsung ditolak. Misalkan adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Jabir radhiyallahu anhu qala kanat al-yahud taqul idza jama'aha min wara'iha ja'a al-walad ahwal. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang, nanti anaknya akan juling, cacat. Kemudian fanazalat, maka turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam dari mana saja. Artinya boleh, yang penting adalah tepat. Lah yang seperti itu nggak masalah dalam syariat kita, sehingga apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi bertentangan dengan syariat kita, maka yang seperti itu harus ditolak. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui benar atau tidak, maka yang seperti itu hukum asalnya adalah kita tawakuf, kita nggak membenarkan, namun kita juga tidak menyalahkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah qala, beliau mengatakan kan ahli kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah. Dulu orang-orang ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyah lil Islam, dan mereka menafsirkan ke dalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Maka Rasulullah bersabda, jangan percaya kepada mereka, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, dan jangan kalian dustakan. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum, dan katakanlah aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, wa ghalib ma yurwa anhum min dzalika laysa bi faidah. Biasanya yang dijelaskan dalam Israiliyat itu adalah sesuatu yang enggak bermanfaat. Karena memang seandainya sesuatu itu bermanfaat, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya apa? Seperti tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Seandainya itu penting, Allah jelaskan. Tetapi ketika enggak dijelaskan, maka kita enggak perlu cari-cari kayunya kayu apa misalkan. Kemudian misalkan laun atau warna anjingnya Ashabul Kahfi itu apa?
Semutnya Nabi Sulaiman, ngomong sama Nabi Sulaiman, ini pernah kita bahas ya. Pakai bahasa apa, ya kan? Bahasa makoli, bahasa Arab atau bahasa Ibrani, itu nggak perlu dibahas. Karena dalam Al-Quran dijelaskan dalam bahasa Arab kisahnya seperti itu, sudah kita terima apa adanya dan tanpa banyak bertanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap para ulama terhadap Israiliyat ini? Ada sebagian di antara ahli tafsir yang mereka menyebutkan dengan riwayatnya, dengan sanadnya, sehingga terlihat ini benar atau tidak. Misalkan seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Qur'an, atau lebih terkenal dengan tafsir At-Tabari. Nah, beliau menyebutkan itu Israiliyat disebutkan dengan sanadnya. Ada juga sebagian di antara mufassir yang memperbanyak, ya, banyak menukil tanpa menyebutkan riwayatnya, tanpa menjelaskan ini sahih, ini enggak sahih, ini kadzib, palsu dan sebagainya. Di antaranya adalah kitab Al-Imam As-Sa'alabi, bukan As-Sa'alabi, As-Sa'alabi, ya, tafsir As-Sa'alabi namanya Al-Kashful Bayan an Tafsir Al-Quran. Nah, ini perlu hati-hati. Dan buku ini diringkas oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau namanya Ma'rifat Tanzil. Ma'rifat Tanzil, Imam Baghawi rahimahullah adalah orang yang punya ilmu hadis, sehingga beliau menjaga kitabnya dari hadis-hadis yang enggak benar, yang enggak disebutkan. Nah, kemudian di antaranya juga adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau adalah ahli hadis. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan Israiliyat tetapi dijelaskan. Misalkan ini dhaif, ini enggak benar dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sama sekali tidak menukil riwayat Israiliyat. Di antaranya adalah mufassir dari kitab beliau Tafsir Al-Manar, yaitu Muhammad Rashid Ridha. Nabi akhwatul Islam rahimakumullah, inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan afwan, ana minta maaf, sudah ada 2 pertanyaan malam hari ini. Kalau digabung dengan pertanyaan pertamanya lalu, sudah ada kurang lebih 5 ya. Ada 3 pertanyaan yang lalu belum ana jawab juga. Ini kita selesaikan pembahasan tentang masadir Al-Quran Al-Karim. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas masalah khilaf dan ijma' dalam dunia tafsir, dan insyaallah akan kita jawab, ya, kita diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan ini. Wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran di Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.